kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah subuh yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih Allah berikan kepada awak kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupan. Ya, setelah kita mati. Ya, setelah kita mati dan karena bapak dan ibu-ibu, nyawa awak di tangan Allah, masih dalam genggaman Allah. Ya. Jadi kalau Allah berkehendak untuk melepaskannya, maka diucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya sedikit saja, sedikit sakitik saja. Kalau Allah berkehendak, ya, nyawa kita ini di tangan Allah, dilepaskan saja oleh Allah nyawa itu, maka selesai kita. Ada lagi, ya. Nah, tapi masih dipegang oleh Allah. Maka kenapa dikatakan tidur itu mati? Ya, kita mati. Ketika kita lalok itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, awaklah mati itu. Sudah mati. Tapi kita masih dalam pegangan Allah. Ruh kita itu masih dalam pegangan Allah. Kan kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Kan jelas itu. Yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati. Setelah kami mati. Jadi kita tidur itu, kita lalu itu awaklah mati.
Tapi mati kita itu masih dalam genggaman Allah, masih dalam genggaman Allah. Nah, jadi kalau sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah sudah kita urusan dunia. Oleh karena dalam hitungan detik bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa saja Allah akan melepas siapa yang Allah kehendaki. Jadi makanya dalam hidup kita ini kan sering sampai guru-guru kita itu ingatlah mati. Kenapa ingat mati? Karena suatu saat, suatu detik Allah akan melepaskan dari genggamannya. Selesailah kita sudah urusan dunia ini. Alhamdulillah kita sekarang ini masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kuliah pagi hari ini saya mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang golongan orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut ini dalam agama disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, ini dengan fa, muflis. Muflis itu adalah bangkrut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis. Ceritakanlah kepadaku siapa itu orang yang bangkrut. Itu sampean kambo, kata Rasulullah, tahu tidak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Itu ceriton kambo sia orang yang bangkrut. Tentu kalau awak secara umum menjawab, saya orang bangkrut itu orang nan rugi. Saya orang bangkrut itu biasanya rugi mangaleh. Itu nak menurut apa awak sehari-hari kita nak, orang yang bangkrut itu adalah orang yang rugi mangaleh. Itu nak. Memang benar. Para sahabat pun menjawab demikian. Jawab sahabat, qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, al-muflis fina malla dirham. Orang muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak bapiti. Itu orang bangkrut, tidak mempunyai orang bansek, tidak mempunyai dirham. Itu jawab sahabat, itulah orang bangkrut. Wala mata'un, ya, dan tidak mempunyai harta benda. Ya, tidak punya dirham, tidak mempunyai harta benda, itu orang berangkut de bansek banawak koma. Ya, labi segalo-galonyo bapiti ndak baratoin ndak. Nah, itu jawab sahabat tentang orang bangkrut. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'til yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang bangkrut itu dari umatku nanti akan datang di hari kiamat. Ya. Dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bisalah dengan salatnya. Kau salat ambo ya Rasul, ya Allah. Ya, kau salat ambo, kau salat wajib 5 waktu sehari semalam saya usahakan
berjamaah terus. Ya, baik itu di masjid, baik di musola, baik itu di rumah. Saya usahakan itu solat saya sempurna. Bukan hanya itu, solat rawatib saya kerjakan terus. Ya, rawatib, tahajud, duha, banyak solat yang saya kerjakan. Nyo datang dengan bangganya, ya, memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang solat yang pernah ia kerjakan. Ya, banyak ibadah solatnya. Kemudian wasyam, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak puasanya. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunat pun dia kerjakan dengan sebaik-baiknya, Senin dan Kamis. Ya, dikerjakan puasa. Ya, dengan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dirinya kan sudah ada catatan. Ya nak, ini salat saya, ini puasa saya. Kemudian wazakah, jadi juga memperlihatkan kepada Allah, membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zakat dan sedekah yang pernah dia berikan selama hidup di dunia. Ya, di tiga, dia perlihatkan solatnya, dia perlihatkan puasanya, dia perlihatkan zakat dan sedekahnya. Wa yati qad syatama haza, dan dia datang kepada orang ini, ya, dia datangi orang ini dengan cara mencaci. Nah, solat dibawa, puasa dibawa di depan Allah dengan jumlah yang banyak, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian zakat dibawa. Tetapi apa kerjanya? Wasyatama, dia kerja selama hidup di dunia itu adalah juga rajin solat, rajin lo mencaci, rajin mencaci orang. Jadi hati-hati. Ya, pelihara dua hal di kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah bersumpah dengan dua organ tubuh awakku. Sebanyak itu organ tubuh awakku mungkin jutaan, mungkin miliaran bala kali. Ya enggak? Dalam tubuh awak. Tapi nan dua ko Allah bersumpah. Sumpah awak, hati-hati. Walisanin wasyafataini. Allah kan banyak bersumpah dalam Al-Quran itu. Wal fajri, dengan fajar. Wal najmi, demi bintang. Dalam tubuh awak pun Allah bersumpah. Walisanin, demi lidah. Demi lidah. Demi lidah. Wasyafataini, demi dua bibir. Tidak cek bibir dah. Dikatakan dalam ayat itu wasyafataini. Kalau syafatan itu bibir, ya nak? Kawasyafataini, dua bibir, demi dua bibir. Demi lidah, demi dua bibir. Kedua-duanya digabung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi komplek. Nya tidak bisa cik cara ibu. Kalau lidah saja, coba lidah tidak pakai bibir. Cobalah. Cubalah seorang boyo. Wasyafataini, demi dua bibir, atau sabalah bibir sajanya. Bisa. Tidak bisa kan? Maka dalam kajian kajian kita makharajul huruf dalam tajwid kan ada enggak huruf syafatain, huruf dua bibir. Ya. Fa.
Tidak pa, bukan pa, fa. Ya kan? La, la, bibir nak, bibir ujung lidah ke atas. Jadi demi lidah, demi dua bibir. Ya. Kalau ini tidak kamu pelihara, kalau ini tidak kamu jaga, maka risikonya nanti kepada kamu, kepada kita nanti di akhirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka demi lidah, demi dua bibir, Allah bersumpah. Kenapa? Karena ini yang wajib dipelihara betul oleh seorang hamba Allah. Wajib dipelihara lidah dan bibir. Maka itu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, ada dikatakan dalam hadis Nabi, nanti lidahnya dipotong-potong di akhirat. Kenapa dipotong-potong? Karena lidahnya itu seringkali mencace orang. Lalu orang dicace, bansek orang dicace, kayo orang panjang bibir. Hati-hati. Lidah kau dipelihara betul, bapak-bapak dan ibu-ibu. Lidah kau dipelihara betul. Ya, yang memang salah satu di antara hamba Allah yang ada 4 golongan yang dirindukan surga. Arbaun mustaqarun jannah. 4 golongan yang dirindukan surga. Tidak. Salah satu di empat itu adalah wahifzul lisan, orang yang memelihara lidah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong sangat dipelihara lidah. Jadi kok anak nampak lewat cali saja. Kalau rasanya yang menguntungkan kepada awak, alhamdulillah. Kalau di kalimat zikir itu kanlah diajarkan dalam agama kau bawa la haula wala quwata la subhanallah, kau begitu nak. Nah. Ya. Jadi kalau umpamanya yang tak suka kita, apa kita baca? Mungkin masya'al. Mungkin kita baca astaghfirullah. Bukan dibaca Lah, hati-hati. Kita memelihara lidah. Kok sangat-sangat kita pelihara betul bapak dan ibu-ibu ya. Ada nampak kekurangan orang lain, ya tak? Ada kekurangan pasti saja dalam hidup kita, tidak sempurna, ya tak? Kata seorang ahli sastrawan, ya tak? Cubalah kita itu bakaco, bapak-bapak ni bakaco, ya tak bakaco. Dalam di kaco itu akan nampak tak sempurna awak dah. Ya, tak sempurna. Calik bana mata awak, calik bana alis awak, calik bana hidung awak, yo le mancuang dak. Calik na bibi awak, ada ndak cacat di wajah awak tu gak saketek? Pas? Pasti. Tak ada yang sempurna awak dah. Ya. Jadi dia pun datang dengan mencaci orang ini. Ya. Orang dicaci itu ndak membalih dah. Kaben wa qazafa haza, dan menuduh orang ini, mencaci iyo jo menuduh sialon nama ambil le kunda inyo nyena tu sebentar saya lewat siko. Ya, menuduh, macam-macam dituduh. Ya, hal-hal yang negatif dia tuduhkan kepada seseorang. Hati-hati kita menuduh orang. Kalau kita menuduh orang berzina, bapak-bapak dan ibu-ibu,
Ya, kalau kita menuduh orang berzina dalam konteks agama wajib menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Ampe. Ya. Dalam Islam, kalau menuduh orang berzina, maka wajib kita menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang yang saksi, kalau dia termasuk saksi palsu, maka dia wajib membayar denda dalam Islam. Ada dendanya. Pertama, merdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa merdekakan seorang budak, maka dia wajib berpuasa paling kurang 10 hari. Betul. Tidak terbukti kita menghadirkan para saksi dan kita menuduh orang secara palsu, maka wajib namanya dalam agama membayar kafarat. Kafarat apa? Kafarat karena dia menuduh orang lain berbuat zina. Tapi kalau terbukti, maka lepas kafaratnya. Ya. Jangan sembarangan kita menuduh kalau tidak ada bukti. Oleh karena itu, hati-hati kita menuduh. Kemudian yang ketiga, dia juga wasafa qadama haza, yaitu dia menumpahkan darah. Dia menumpahkan darah. Bagaimana menumpahkan darah? Mungkin dia membunuh, mungkin dia melukai. Dalam agama Bapak dan Ibu-ibu berlaku hukum qisas. Apa itu hukum qisas? Hukum yang setimpal, mata dengan mata, telinga dengan telinga, kulit dengan kulit, hidung dengan hidung, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan. Itu berlaku hukum qisas di dalam Islam. Kalau hukum tidak fisik, maka tidak berlaku hukum qisas. Misalnya mencaci orang, nah itu tak berlaku hukum qisas. Ya, kalau negara kita kan sama sajanya. Biar hukum mencaci orang, biar mencaci orang, biar umpamanya menjantik orang, kan sama hukumnya. Kalau dalam Islam berbeda Bapak dan Ibu. Yang berlaku hukum qisas itu hanyalah orang yang berlaku hukum badan. Temu singgung tadi kulit je kulit. Kalau awak dilukai dalam hukum Islam, boleh lo orang tu dilukai. Dicuki mata awak, dicuki lo mata orang tu. Berlaku hukum qisas. Dibunuh, maka orang yang membunuh boleh pula dibunuh. Jiwa dengan jiwa, darah dengan darah, kulit dengan kulit, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Nyo saya telinga awak, saya lo telinganya. Menurut keputusan pengadilan. Tapi kalau ndak fisik, itu ndak ada apa-apa. Dicacik inyo, jangan cacik lenyo. Buruk, baru. Celek, ndak boleh. Ya, tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh. Tak boleh kita itu Bapak Ibu. Tak boleh kita mencacik. Kalau dibalas, kalau umpamanya kita dicacik de orang, dicacik awak de orang, maka bersabar kita meneri. Tunggu saja Bapak dan Ibu akan terjadi muflis. Balasan nanti di akhirat. Kalau awak umpama dicaci de orang, ya dicaci de orang, awak tunggu saja. Ibu lah punya bapak ibu lah punya tabungan tu mah. Lah punya, kalau umpama sabar kita menghadapi itu, kita lah punya tabungan. Tak boleh dah, jangan. Buruk. Alai. Apa sebab sekampung lai? Anjing. Jadi tidak boleh impossible itu dah. Yang boleh itu hanya hukum qisas badan ya boleh. Badan boleh. Lah, kau diinjaknya awak tu boleh lu diinjaknya.
kenal sakit ampu kaki awak. Injak lah. Nah. Okay. Kemudian selanjutnya wa daraba haza, dan dia pernah memukul orang ini. Ya, pernah memukul. Kemudian fayu'ta haza min hasanati, kemudian diberikanlah orang nan mencacik tadi napa tadi barangkali diberikanlah kebaikan kepadanya orang yang kita rugikan, diberikan kebaikan. Amal soleh kita kan ada banyak bawa tadi, solat, alai puasa, alai zakat. Kalau banyak tu nak. Tapi karena kerajo awak rajin ibadah, rajin lo mencacik, maka kebaikan kita itu diberikanlah kepada orang tersebut. Ndak ada tentu ndak bisa kita ganti dah kira lain bisa minta maaf kita agian ke orang tu. Kuah, kau tiba dia ambo ke bibuk bebas aku kau cie. Malai. 2 3 sampai aku barisi sedua kau solat, kau puasa, kau zakat, ya kan? Tapi karena kita juga mencacik orang dia, maka kita berikanlah amal kita ini kepada orang itu. Kau solat ambo, kau pembainya dia ambo. Nah, masih ada jual lagi, kau zakat. Nah, andai kan sudah habis semuanya ibadah kita tadi untuk membayar hutang kita selama di dunia dulu, di akhirat kita bayar masih ada, maka Allah kita mesti memberikan menerima kejahatan orang tu, dosa orang tu awak menang guang. Itulah dikatakan orang muflis, dosa orang tu awak menang guang. Kemudian pada akhir hadis turiha finnar, orang itu dilemparkan ke neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itu jangan kita termasuk golongan orang yang bangkrut. Rajin ibadah, rajin puasa, rajin zakat, tapi rajin lo mencaci orang, rajin lo menuduh orang, rajin lo membuat dosa di dunia. Oleh karena itu jauhilah diri kita, lebih-lebih lidah kita mesti kita pelihara. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, itulah sedikit yang kami ingatkan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mudah-mudahan peringatan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.